Ya, Shalom sahabat Tuhan yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Senang hari ini kita berjumpa di acara ini, Pelita Jiwa Sejuta Umat. Karena itu sebelum kita baca renungan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baca merenungkan firman-Mu, berkati firman-Mu, berkati hamba menyampaikan, berkati para pendengar. Haleluya, amin. Baik sahabat Tuhan yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saya ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita di bab perikop Israel hamba Tuhan. Ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari pembacaan ini saya beri satu tema kecil, yaitu Allah menyertai. Tapi kenapa kita masih takut? Omong takut, semua orang pasti takut. Bahasa Kupang bilang hidup manusia itu masih takut-takut. Kenapa? Omong takut itu memang normal sebagai manusia. Takut mati, takut sakit, takut setan, takut masa depan. Semua orang pernah mengalami perasaan takut. Nah, takut itu sendiri artinya tidak berani, perasaan gentar, merasa ngeri, tidak berani menghadapi suatu masalah. Itu bicara tentang ketakutan. Nah, oleh karena itu dari pembacaan ini Israel juga pernah mengalami rasa takut. Mereka takut karena alasannya mereka itu bangsa yang kecil. Nah, bangsa yang kecil ini Yesaya umpamakan di dalam pasal 41 ayat yang ke-14 bilang mereka itu seperti cacing yang lemah dan juga seperti ulat yang tak berdaya. Mereka takut terhadap siapa? Terhadap bangsa Babel. Terhadap siapa? Persia. Karena mereka mulai kecil hati, karena mereka ini diasingkan. Bahkan akibat daripada penghancuran Yerusalem dan juga Bait Allah. Nah, itu perasaan ketakutan itu selalu menghantui hidup mereka. Nah, begitu pula dengan keadaan kita manusia sekarang ini. Kadang-kadang kita juga pasti pernah mengalami perasaan takut. Nah, perasaan-perasaan takut itu membuat orang akhirnya tertutup, membuat orang tidak mau maju, mau punya usaha tapi takut bangkrut, mau mulai kuliah tapi takut nanti tidak bisa mengerjakan tugas, nanti tidak bisa ada uang, ketakutan mendahului. Kemudian juga mau menikah tapi takut tidak ada biaya. Kemudian orang mau sembuh tapi tidak mau namanya berobat, takut jarum suntik, takut minum obat. Nah, ketakutan-ketakutan yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa melangkah untuk mencapai suatu keberhasilan. Oleh karena itu Allah menyampaikan pesannya melalui Yesaya untuk titipkan kepada orang Israel bahwa Israel memang bangsa yang kecil, tetapi janjinya di ayat 41 bahwa Allah akan menyertai. Menyertai itu artinya selalu bersama-sama. Kita di dalam keadaan duka dia ada, senang dia ada, kekurangan dia ada, berkelimpahan dia ada. Kemudian Allah berjanji dia meneguhkan. Meneguhkan itu artinya bahwa dia kasih kuat hati, kasih tenang hati, kasih kokoh hati. Sehingga hati yang gundah gulana bimbang ragu ini Tuhan membuat menjadi tenang. Jadi masalah beban berat kita bisa hadapi. Itu janji Allah kepada orang Israel. Dan sekalipun orang Israel merasa bahwa mereka adalah manusia hina, manusia kecil yang tidak ada kekuatan apa-apa. Kita pun mungkin pernah mengalami bahwa saya orang kecil, saya mau melayani tetapi tidak punya pengalaman sekolah teologi, saya mau melayani tetapi saya tidak punya pengalaman pelayanan, saya tidak punya jabatan majelis, tidak punya jabatan pendeta. Atau mungkin kita mau melayani tetapi kita merasa bahwa kita masih muda. Kadang-kadang kita mau melayani tetapi beralasan, berbagai hal kita beralasan, akhirnya membuat kita kecil hati. Oh, saya tidak punya gelar sarjana ini, sarjana itu dan lain sebagainya.
Tetapi sesungguhnya bahwa sekecil apapun kita, tetapi firman Allah berkata kepada orang Israel bahwa pesankan kepada Yesaya dan sampaikan kepada orang Israel bahwa di mata manusia mungkin kita hina, kita kecil, kita kotor. Tapi Tuhan yang punya hidup, Dia berkuasa mengampuni kita, menyucikan kita, melayakkan kita, mengangkat kita menjadi ahli warisnya. Oleh karena itu jangan takut. Selain jangan takut, di sini juga janji Tuhan itu bahwa Dia yang akan menolong, melawan musuh. Menolong artinya bahwa Dia ada di barisan depan. Dia ada di depan kita untuk menghalau musuh seteru. Bukan hanya sekedar menolong, tetapi juga berjanji bahwa Ia akan memegang tangan kita, tangan orang Israel, bahkan menuntun mereka kepada kemenangan. Nah, selain daripada Allah berjanji akan menuntun mereka kepada kemenangan, tetapi Allah juga, Dia berjanji ayat yang ke-15 bahwa Tuhan akan pakai mereka sebagai papan pengirik. Pengirik itu semacam garpu kayu yang besar untuk bisa memisahkan gandum dan tangkai atau serbuk-serbuk yang lain untuk memisahkan. Dan Allah berjanji bahwa Tuhan akan pakai Israel yang kecil, yang hina itu untuk menghancurkan, untuk mengacaukan, untuk mempermalukan musuh-musuh yang hebat seperti Babel, Persia pun Tuhan mampu untuk taklukkan itu. Kalau hari ini kita punya masalah besar, tapi jika dengan iman kita sungguh-sungguh, dengan doa, saya punya keyakinan, doa kita mengubah masalah menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah tantangan menjadi kesaksian apabila kita punya ketenangan, berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan pegang tangan kita dan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Allah kita, Allah hebat, Allah dahsyat, Allah yang luar biasa. Karena itu, kalau Allah menyertai, jangan takut. Mengapa kita takut? Kita takut karena memikirkan masalah melampaui daripada pertolongan Allah. Membebaskan pikiran kita, mengalami kegelisahan, ketakutan, sehingga setan mendakwa kita, membuat kita cemas, takut, bimbang, ragu. Tapi hari ini janji firman Allah, Allah menyertai, meneguhkan, menolong, bahkan pegang tangan kita, menuntun kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Baik sahabat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar firman ini boleh meneguhkan kami, menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.